Dewantara, kepada yang kami hormati Bapak Nawafil Mahyuda SSTP, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma la nabiyya wa rasula ma'alah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji beserta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah serta izinnya pula acara Tara 3 dapat terlaksana mulai dari start awal Ramadan sampai dengan hari ini, alhamdulillah tanpa halangan-halangan yang berarti. Kemudian selawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Yang kami muliakan kepada Abu Imam Syekh Masjid Bujang Salim, seperti yang disampaikan oleh Syekh Iqbal tadi, marilah senantiasa kita mendoakan Abu Imam Syekh yang saat ini sedang sakit agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian yang kami muliakan kepada guru kita bersama Walid Jala yang tadi telah memberikan sambutan dan amanah kepada kita semua. Kemudian yang kami hormati kepada Ketua Panitia Pelaksanaan Tara 3 beserta jajarannya, yang kami hormati dan yang kami muliakan kepada wali dari anak-anak kami yang telah berhadir dan seluruh hadirin wal hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu. Sebelumnya tadinya tidak ada kode dari Syekh Iqbal, ada kata sambutan camat. Tadinya kami hanya sekedar menghadiri, mendadak ternyata ada kata sambutan. Kalau tahu saya seperti ini, Syekh, saya minta yang pertama tadi kata sambutan, karena rasanya tidak ada lagi bahan ketika Syekh Iqbal dan Walid Jala sudah berdiri di atas mimbar ini. Apalah harus saya sampaikan, tapi tidak masalah. Kita coba merangkum saja apa yang telah disampaikan tadi kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang telah berhadir. Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bagaimana pelaksanaan Tara 3 ini. Kami sendiri menyadari sulit untuk kita mengajari anak-anak kita, karena anak-anak ini jiwanya bermain ya. Main-main adalah dunia anak-anak, dan namun main-main yang bermanfaat lah yang kita harapkan. Seperti yang terlaksana sejauh ini, mereka menghafal dengan ada yang lari-lari, ada yang sambil tidur dan lain-lain, maka cukup dimaklumi, alhamdulillah panitia sukses untuk mengajari anak-anak kita. Kemudian selanjutnya juga seperti yang disampaikan oleh Walid, bagaimana tentang Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pedoman bagi kita semua. Banyak sekali manfaat dari atau syafaat-syafaat dari mempelajari dan menghafal Al-Quran. Dari sekian banyak hadis-hadis yang mungkin pernah kita baca atau kita dengar, salah satunya dari Sayyidina Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran dan menghafalnya, menghalalkan apa yang dihalalkan,
mengharamkan apa yang diharamkan, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Kemudian Allah menjamin diberikan syafaat kepada 10 orang keluarganya, yang dimana keluarganya ini dijamin masuk neraka. Artinya apa? Ini hadis riwayat Tirmizi kalau tidak salah, riwayat Ahmad dan Tirmizi. Diberikan jaminan kepada 10 orang keluarganya, yang dimana keluarganya itu sudah dijamin masuk neraka. Artinya si hafiz Quran ini bisa menarik keluarga intinya, bukan keluarga tetangganya, keluarga intinya. Misalnya kita satu keluarga ada 7, 6 pula ini masuk neraka. Tapi karena satu orang ada hafiz Quran, maka selamatlah 6 ini. Inilah kemuliaan daripada hafiz Quran. Kemudian dengan diadakan acara seperti ini, alhamdulillah sekali Ramadan ini semakin bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita pernah mendengar istilah cerita ular dan ular seperti itu. Di dalam bulan puasa, kalau ular itu mau cantik, dia puasa dulu, kemudian ganti kulit, baru jadi ular yang cantik. Kalau ular juga mau jadi cantik, dia puasa dulu, jadi kepompong, keluarnya jadi kupu-kupu. Bedanya di mana? Ular puasa mau cantik, keluarnya jadi ular juga dia, Bu. Tapi kalau ular dia mau cantik, dia puasa, dia jadi kepompong, tidak mengganggu orang. Yang dulunya waktu dia jadi ulat, semua itu tanaman ibu-ibu itu apa istilahnya, kalau sekarang janda bolong dan lain-lain, habis maganin ulat gitu kan. Tapi waktu dia jadi kepompong, keluarnya jadi kupu-kupu. Waktu dia jadi kupu-kupu, dia tidak makan lagi yang namanya dedaunan itu. Dia makan dari hal-hal yang bermanfaat. Dia makan dari sari-sari sari-sari bunga, yang dimana bunga itu bisa menjadi buah. Artinya prinsip ulat ini harus kita contoh. Jangan prinsip ular. Artinya udah kita puasa 1 bulan penuh, keluarnya sama seperti sebelum bulan puasa yang lalu. Digibah kita tetap, terus makan dari yang bukan yang halal juga masih seperti itu kan. Jadi setelah bulan puasa ini keluar, insya Allah kita bisa menjadi orang yang bermanfaat. Ya, salah satunya poin yang paling penting tadi Syekh Iqbal ada mengatakan ada yang sudah hafal setengah juz, 1 juz, 2 juz sampai 2,5 juz. Kemarin kita start bulan puasa, anak-anak kita masih 0. Tamat bulan puasa tahun ini, alhamdulillah anak-anak kita sudah bisa hafal sekian juz Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bermanfaat, atau Ramadan yang jauh lebih baik daripada Ramadan yang telah lalu. Apalagi kita sedang berada di penghujung Ramadan, patutlah kita bersedih. Kita khawatir tidak bisa berjumpa dengan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang terakhir, seperti ayat Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 mungkin pernah kita sampaikan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Ketika kamu lari daripada kematian, maka sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu. Dan kemudian kembalilah kamu kepada Allah yang mengetahui hal yang nyata dan yang gaib, dan diberitahu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian dalam hadis dikatakan juga, ketika anak Adam mati, maka 3 amalan yang tidak akan pernah terputus. Yang pertama anak yang soleh, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga sedekah jariah. Kita anak yang soleh insya Allah sedang kita bentuk. Di depan kita semua, kita sedang mengkaderkan mereka menjadi anak-anak yang soleh.
yang dimana anak yang soleh ini amalannya tidak terputus. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Ini kalau ilmu yang bermanfaat, insya Allah jatahnya Walid, Syekh dan kawan-kawan. Karena setiap alif bata saya keluar dari lisan anak-anak kita ketika diajarkan hukum-hukum tahsin Al-Quran, jadi ini akan terus mengalir kepada dewan-dewan pengajar. Nah, kita yang sudah ilmu kita kurang, segala macam kurang, jangan sampai juga kita tidak mendapatkan anak yang soleh, dan yang kemudian kita tidak mendapatkan sedekah jariah. Mungkin di desa-desa kita tinggal ada tempat-tempat juga yang dinamakan LPI atau Baitul Tafid juga, yang mungkin tempatnya itu hampir rubuh dan segala macam. Mari kita coba menyumbang di sana biar bisa menjadi sedekah jariah untuk kita. Di mana anak-anak kita nantinya menghafal Al-Quran, itu tetap pahalanya mengalir kepada kita. Kemudian harapan kami yang terakhir, setelah kegiatan ini berakhir, ke depan juga di luar bulan Ramadan, anak-anak kita tetap dititipkan ke Baitul Tafid atau tempat-tempat belajar Al-Quran. Karena seperti yang disampaikan Walid tadi, baca aja, asal baca, kalau salah tingkat huruf saja itu sudah dosa besar. Artinya kita juga punya secara moral kita punya kewajiban agar anak-anak kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anak kami. Teruslah menghafal Al-Quran, mentadabburinya, mempelajarinya seperti yang disampaikan oleh hadis tadi. Dan jangan lupa senantiasa mendoakan orang tua dan juga guru-guru, adik-adik yang telah diberikan pendidikan kepada adik-adik semua. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.